semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Adapun topik-topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, metodologi untuk merancang pengujian, yang kedua, merancang pengujian, dan yang ketiga adalah konfirmasi piutang usaha. Kita masuk topik yang pertama yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Adapun metodologinya adalah tahap 1, yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Dalam hal ini, auditor harus mempelajari lingkungan eksternal klien, tujuan manajemen, dan proses bisnis klien. Yang kedua, menetapkan resiko yang dapat ditoleransi dan menilai resiko inherent. Dalam hal ini, auditor harus memutuskan pertimbangan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, menilai resiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Adapun 3 aspek utama yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan pengendalian adalah yang pertama, pengendalian yang mencegah dan mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap visa batas. Yang ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hasil pengujian pengendalian akan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Tahap ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, tidak hanya pada piutang usaha. Topik yang kedua, merancang pengujian atas rincian saldo. Adapun pengujiannya adalah yang pertama, piutang usaha harus ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk dan juga buku besar umum. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat memang benar ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, visa batas piutang sudah benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Yang kesembilan, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Topik yang ketiga, konfirmasi piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, dan visa batas. Standar auditing menyediakan 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi, yaitu yang pertama, piutang usaha tidak material. Yang kedua, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif. Yang ketiga, gabungan tingkat risiko inherent dan risiko pengendalian rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Ini adalah komunikasi dengan pihak debitor yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasikan secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi telah benar atau salah. Ini adalah jenis konfirmasi yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk melengkapi informasi lainnya. Ini adalah jenis konfirmasi positif di mana setiap faktur akan dikonfirmasi. Konfirmasi ini ditujukan kepada debitor, tetapi hanya untuk meminta respon debitor jika debitor tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Selanjutnya, penetapan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi adalah bukti yang dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Ada beberapa kategori yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang, yaitu yang pertama, salah saji yang dapat ditoleransi. Kedua, resiko inherent. 3, resiko pengendalian. Yang keempat, resiko deteksi yang dapat dicapai dengan pengujian substantif lainnya. Dan yang kelima, jenis konfirmasi. Selanjutnya, menyelenggarakan pengendalian. Setelah item yang akan dikonfirmasi dipilih, auditor harus menyelenggarakan pengendalian atas konfirmasi itu hingga dikembalikan dari pelanggan. Selanjutnya, menindaklanjuti non-respon. SAS 67 mensyaratkan prosedur tindak lanjut untuk konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh pelanggan. Jika sebanyak 3 konfirmasi yang dikirimkan ke pelanggan dan tidak satu pun dikembalikan, maka perlu dilakukan tindak lanjut dengan prosedur alternatif. Selanjutnya, analisis perbedaan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan catatan pelanggan. Setiap salah saji harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten.
dengan tingkat resiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Jika sejumlah besar salah saji yang terjadi itu tidak konsisten dengan penilaian risiko pengendalian, auditor harus merevisi penilaian itu dan mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut kepada audit. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan implikasinya bagi audit pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.